bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tahun ajaran baru bukan sekedar membuka kembali sekolah setelah libur panjang, tetapi juga merupakan momen penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan peserta didik. Persiapan yang matang akan memastikan transisi yang lancar bagi siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Saya, Lailatul Fitria, Kepala SD Negeri Kademangan 1, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, akan memaparkan praktik baik yang berjudul Meningkatkan Mutu dan Kualitas Sekolah melalui penerapan transisi PAUD SD yang menyenangkan di SD Negeri Kademangan 1, Mojo Agung, Jombang. Sekolah Dasar Negeri Kademangan 1 terletak di Desa Kademangan, tepatnya di Jalan Rambutan nomor 38, Mojo Agung, Jombang. Berdekatan dengan TK At-Taubah dan TK Dharma Wanita yang memiliki jumlah murid lebih dari 50 siswa. Meskipun begitu, kurang dari 50% murid dari kedua lembaga tersebut melanjutkan pendidikan ke SD Negeri Kademangan 1. Salah satu alasan utamanya adalah pembelajaran di kelas 1 yang dirasa kurang menyenangkan. Anak merasa dipaksa belajar menulis dan membaca, sementara tidak semua lulusan TK memiliki kemampuan tersebut. Hal ini nampak dari penurunan jumlah murid baru dari 19 siswa pada tahun 2022 menjadi 9 siswa pada tahun 2023. Melihat fenomena ini, saya sebagai kepala sekolah merasa perlu untuk melakukan pendampingan terhadap guru kelas fase A, yaitu kelas 1 dan 2, guna menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, terutama bagi siswa kelas 1 agar mereka merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Transisi dari PAUD ke SD memerlukan pembelajaran yang memperhatikan tumbuh kembang murid. Oleh karena itu, guru kelas fase A, yaitu guru kelas 1 dan 2, perlu berlatih dan menerapkan pembelajaran yang selaras dengan target kompetensi usia dini. Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggung jawab membimbing guru kelas fase A agar lebih kompeten. Salah satunya dengan melakukan bimbingan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti komunitas belajar kepala sekolah, pengawas SD, pengawas TK, penilik PAUD, kepala satuan PAUD, serta guru TK atau PAUD untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam serta merancang langkah-langkah praktis pembelajaran yang berpihak pada murid usia dini. Beberapa tantangan utama dalam penerapan transisi PAUD ke SD, di antaranya yang pertama yaitu perbedaan pendekatan pembelajaran. PAUD lebih menekankan pada pembelajaran berbasis bermain, eksplorasi, dan pengalaman sensorik, sedangkan di SD seringkali langsung menerapkan pendekatan akademik sehingga anak bisa merasa terbebani. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda dalam hal sosial, emosional, kognitif, dan motorik. Yang ketiga yaitu harapan orang tua dan guru yang berbeda. Sebagian orang tua berharap anaknya langsung bisa membaca, menulis, dan berhitung saat masuk SD. Sedangkan guru SD lebih banyak memiliki ekspektasi bahwa anak sudah memiliki keterampilan dasar tertentu seperti membaca, menulis, atau berhitung, padahal perkembangan anak bervariasi. Selanjutnya yaitu lingkungan dan suasana belajar. PAUD cenderung memiliki suasana belajar yang lebih fleksibel dan hangat, sedangkan SD bisa terasa lebih kaku dengan jadwal yang ketat. Adaptasi terhadap lingkungan baru bisa menimbulkan kecemasan pada anak. Yang kelima yaitu kurangnya pemahaman tentang masa transisi. Belum semua guru memahami pentingnya pendekatan pembelajaran yang berkesinambungan dari PAUD ke SD.
dan diperlukan sinergi antara guru PAUD dan SD agar anak bisa beradaptasi dengan baik. Untuk menghadapi tantangan dalam pendampingan pembelajaran transisi PAUD SD yang menyenangkan bagi siswa, saya telah melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, yaitu mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan mengalokasikan waktu secara efektif, mengoptimalkan sumber daya, mengembangkan kompetensi guru, berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Strategi yang saya terapkan dalam mengatasi tantangan tersebut yaitu yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, saya mensosialisasikan pelaksanaan pembelajaran transisi PAUD SD yang menyenangkan kepada PTK SD negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Mojo Agung melalui kegiatan KKG. Yang kedua, menyiapkan pelatihan bagi guru SD fase A di Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3SSD dan Forum Kepala Sekolah TK. Yang ketiga yaitu menyampaikan permohonan dan term of reference pada pelaksanaan bimbingan teknis transisi PAUD SD yang menyenangkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Tahap kedua yaitu pelaksanaan dengan mengadakan bimbingan teknis transisi PAUD SD yang menyenangkan bagi guru kelas fase A yang juga diikuti oleh Kepala Satuan Pendidikan SD di Kecamatan Mojo Agung. Yang kedua, mengundang narasumber yang telah mengikuti BIMTEK transisi PAUD SD menyenangkan di tingkat provinsi, kepala sekolah dan guru TK, pengawas SD, pengawas TK, dan penilik PAUD Kecamatan Mojo Agung. Yang ketiga yaitu menghadirkan pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menguatkan kegiatan bimbingan teknis. Pada hari ketiga pelaksanaan BIMTEK transisi PAUD, diadakan kunjungan ke beberapa lembaga TK terdekat untuk guru mengamati secara langsung pembelajaran di TK mulai dari penyambutan hingga penjemputan bersama kepala sekolah. Yang kelima yaitu refleksi bersama tentang pelaksanaan bimbingan teknis dan menyusun modul masa pengenalan lingkungan sekolah bersama kepala sekolah baik dari jenjang SD maupun dari jenjang TK. Yang terakhir yaitu menyusun rencana pembelajaran pada masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai hasil akhir dari bimbingan teknis transisi PAUD SD yang menyenangkan. Strategi pelaksanaan selanjutnya yaitu tahap pendampingan. Pada tahap ini, saya mengajak guru kelas 1 dan 2 bersama untuk menyusun modul ajar pembelajaran di fase A, menyusun modul P5 pembelajaran di fase A, serta mengadakan observasi dan kunjungan kelas saat pembelajaran di kelas masing-masing untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dihadirkan pada kelas 1 dan 2 telah menyenangkan dan tidak menjadi beban bagi anak-anak. Dampak dari penerapan transisi PAUD SD di SD Negeri Kademangan 1 diantaranya: yang pertama, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kelas 1 khususnya dan dilanjutkan di kelas 2. Yang kedua, terciptanya lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan usia PAUD, yaitu usia 0 sampai dengan 8 tahun. Yang ketiga, bertambahnya jumlah peserta didik baru di SD Negeri Kademangan 1 dari 9 siswa menjadi 20 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Demikian pemaparan praktik baik saya tentang bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SD Negeri Kademangan 1 melalui penerapan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Aniswarati. Saya wali murid dari Ananda Arafa Humairah Anissa Umar. Selama masa transisi dari sekolah PAUD sampai SDN Kademangan 1, anak saya alhamdulillah mengalami pengembangan yang pesat dari pendidikan hingga kemajuan mental dan fisik. Anak kami dengan mudah bisa menyerap mata pelajaran yang diberikan karena sistem pengajaran bapak dan ibu guru yang sangat mudah dimengerti oleh anak-anak. Sehingga anak kami bersemangat untuk berangkat sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru SDN Kademangan 1 yang sudah sabar mengajari anak-anak kami.